Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan mengangkat satu kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya ada seorang laki-laki yang hidupnya bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kejahatan. Namun suatu ketika dia berjalan di sebuah jalan yang sepi, yang tandus, kemudian ketika itu dia sangat kehausan, lalu dia mendapatkan satu sumur, kemudian dia bersegera membuka sepatunya lalu menciduk air di dalam sumur tersebut. Setelah dia mendapatkan air, lalu dia naik. Tiba-tiba dia melihat di depannya seekor anjing yang telah menjulurkan lidahnya sampai ke tanah, ya karena kehausan yang sangat, atau anjing tersebut sangat haus sekali sampai lidahnya itu menjulur ke tanah. Maka sang laki-laki ini pun tergerak hatinya, punya perasaan kasihan terhadap seekor binatang yang sangat kehausan. Maka dia segera memberikan air tersebut kepada seekor anjing yang sangat kehausan pada saat itu. Maka dengan perbuatan inilah yang sangat sederhana tetapi dapat menolong seekor anjing yang ketika itu sangat kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain yang tidak berbeda dengan kisah ini adalah ada seorang wanita pelacur. Wanita yang banyak melakukan perzinahan. Suatu ketika dia berjalan di sebuah jalan yang sepi dan tandus, dan dia juga sangat kehausan pada saat itu. Namun tiba-tiba dia mendapatkan satu buah sumur, maka dia segera untuk mengambil air, melepas sepatunya lalu menciduk air dengan sepatunya. Tiba-tiba di hadapannya, di sekitar sumur itu ada seekor anjing yang sangat haus, yang sangat kehausan pada saat itu sampai lidahnya menjulur ke tanah karena sangat kehausan. Maka dengan belas kasihan, dengan perasaan iba dan empati kepada seekor anjing ini, ya maka dia pun segera memberikan minuman tersebut karena untuk menolong si anjing ini dari rasa haus yang sangat. Maka dengan perbuatannya itulah, dengan belas kasih itulah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kisah atau dua kisah yang mirip sama-sama, yaitu memberikan belas kasihan kepada seekor binatang, meskipun adalah seekor anjing, tapi karena menolong dari kematian, dari kehausan, sehingga Allah pun mengampunkan dosa-dosanya. Di sini menunjukkan bahwasanya ya perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali, ya sehingga dia dapat memberikan, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat mengampunkan dosanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan kepada kita arti sebuah perasaan yang iba, ya meskipun kepada seekor binatang,
meskipun pada seekor anjing sekalipun yang najis menurut kita, tetapi jika kita bisa menolong jiwa atau menolong nyawa daripada manusia, menolong nyawa seekor anjing, seekor binatang, apatah lagi manusia yang sangat membutuhkan bantuan kepada kita, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya. Oleh karena itu kita pun juga demikian. Kita juga mesti memiliki sifat rahmat yang luas kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada umat Islam, bahkan kepada bahkan kepada binatang pun juga kita mesti berbuat baik, memiliki sifat rahmat kepadanya. Karena itulah juga sebab kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa sekalian, ada juga satu kisah tentang seorang wanita, yang mana wanita itu dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena sikapnya yang telah mengurung seekor kucing di rumahnya, lalu dia tidak memberikan makanan sehingga kucing itu pun mati. Maka dengan sebab itulah maka wanita itu pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu gambaran bahwasanya jangan sampai kita menyia-nyiakan binatang yang ada di rumah kita, khususnya kucing yang senantiasa bersama kita. Janganlah kita siksa binatang tersebut, janganlah kita biarkan sehingga kita tidak memberikan makan. Seandainya kita tidak mampu memelihara kucing, seandainya tidak mampu, kita tidak bisa memberikan makan kepada kucing yang ada di rumah kita, maka jangan kita kurung, jangan kita siksa, jangan kita sakiti, tetapi kita biarkan dia keluar dari rumah kita untuk mencari makan di tempat lain. Intinya adalah janganlah kita menyakiti binatang, janganlah kita menyiksa binatang, karena boleh jadi dengan kita menyiksa binatang, tidak memberikan binatang makanan, khususnya kucing yang ada di rumah kita, boleh jadi itu akan menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua kisah ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada binatang, apatah lagi kita berbuat baik kepada sesama umat manusia, khususnya sesama umat muslim. Ya, terlebih lagi tatkala mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Semoga dua kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita agar kita senantiasa memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada siapapun, apakah kepada binatang. Janganlah kita menyiksa binatang, janganlah kita menyakitinya, karena dikhawatirkan kita bisa dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita yang kita lakukan, yang kita berikan kepada manusia, meskipun kepada seekor binatang, sekecil apapun usaha kita, kebaikan kita, rahmat kita kepada manusia ataupun kepada binatang, kalau kita ikhlas semata-mata untuk menolong insan, menolong nyawa, sekalipun nyawa binatang dari kesusahan, maka itu akan dibalas kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.